like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Sosok dan profil Barli Asmara yang meninggal dunia. Desainer langganan Jokowi belajar secara otodidak. Dilansir dari tribunnews.com, desainer ternama Indonesia Barli Asmara meninggal dunia Kamis 27 Agustus 2020. Rekan almarhum Ria Miranda mengatakan menurut informasi yang ia terima, Barli Asmara meninggal sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Ria, Barli meninggal karena sakit paru-paru. Sebelum meninggal, Barli sempat dirawat di ICU sebuah rumah sakit di Bali. Emang udah di ICU di sananya. Nah, tapi aku kurang tahu detail sakitnya, ujar Ria Miranda kepada awak media. Kabar Barli Asmara meninggal dunia pertama diketahui dari postingan terbaru Zaskia Sungkar di Instagram. Di situ dia membagikan potret kebersamaannya bareng Barli Asmara. Tak cuma itu, kolom komentar postingan Barli Asmara di Instagram pun langsung dibanjiri ucapan duka cita dari rekan-rekan selebritis. Profil Barli Asmara. Dikutip dari laman baliasmara.id, Barli Asmara lahir di Bandung 3 Maret 1978. Ia tertarik di dunia seni dan fashion sejak masih bersekolah. Semangat seni dan fashion sudah tumbuh dalam dirinya sejak masih bersekolah. Mengikuti mimpinya, ia memulai labelnya Barli Asmara yang memproduksi ready to wear dan couture kelas atas untuk wanita pada tahun 2002. Barli Asmara terpilih sebagai salah satu perancang busana Indonesia terbaik oleh majalah Dewi pada tahun 2008. Berbagai penghargaan diberikan kepadanya seiring dengan pertumbuhan dan kedewasaan karir fashionnya. Terus berkiprah di kancah fashion Indonesia, Barli Asmara tergabung dalam Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) sejak 2011. 2 tahun kemudian, pada 2013, ia memperkenalkan label fashion pria B Home dan label busana-busana muslim wanita B oleh Barli Asmara. Pernah ditentang oleh orang tua. Dikutip dari kompas.com, Barli kecil ternyata sudah berkeinginan untuk menjadi desainer ternama. Hal itu tercermin setiap kali orang tua menanyakan apa keinginan sang anak. Saya ingin punya baju yang banyak, jawabnya. Barli mengaku kerap ditentang oleh ayah dan ibunya perihal keinginannya untuk menjadi praktisi fashion. Orang tuanya hanya berpikir, mau hidup seperti apa kamu kalau jadi desainer? Barli adalah bungsu dari 3 bersaudara. Kandungan ibunya baru menginjak 7 bulan saat dia terlahir di Kota Kembang dengan bobot hanya 1,5 kg. Namun sejak bayi, Barli telah menunjukkan pertanda sebagai seorang anak yang tidak mudah menyerah. Waktu lahir, saya harus diinkubator karena prematur. Saking kurusnya saya, sampai-sampai keluarga sering khawatir. Ibu dan nenek saya sangat mencintai saya, sehingga saya lebih dekat dengan mereka ketimbang ayah saya, tuturnya dikutip dari bisnis. Jejak kabar kacamata itu ingat bahwa sewaktu kecil ayahnya lebih menginginkan dia menjadi pembalap atau tentara, maupun profesi lain yang menunjukkan maskulinitas. Padahal hati kecil Barli ingin sekali berkecimpung di dunia fashion. Apalagi dia terinspirasi dari neneknya yang merupakan seorang prias pengantin Sunda dan memiliki sekolah kepribadian serta aktif dalam berbagai organisasi kewanitaan. Bisa dibilang Barli terlahir di tengah keluarga yang berkelimpahan secara materi. Barli harus memulai dari titik nol untuk membuktikan pada kedua orang tuanya bahwa menjadi perancang model adalah pilihan hidup yang tepat untuknya. Saya tergolong anak dari keluarga mampu, tetapi saya tidak difasilitasi. Perjalanan saya tidak semulus apa yang dipikir orang. Saya harus belajar sendiri untuk mandiri, survive, dan strong supaya bisa sampai puncak. Jelasnya saat ditemui di sela-sela JVW 2017. Satu-satunya yang mendorong determinasi Barli adalah keinginan untuk mengubah pola pikir orang tuanya tentang industri fashion. Dari sana, dia lantas menempuh pendidikan desainer interior pada 1996 sampai 1998. Dilanjutkan dengan studi komunikasi bisnis pada 1998. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa bisnis fashion yang dikelola dengan ilmu yang baik bisa memberi keuntungan material bagi dirinya, serta manfaat bagi orang banyak. Wow, ternyata ini langganan Jokowi.
Uniknya, Barli Asmara sekali tidak pernah mengambil studi di sekolah fashion selama hidupnya. Bakat otodidak Barli sebagai perancang justru dimulai dari hobinya. Saya suka menggambar. Saat menggambar, saya merasa seperti ada aura tertentu dari tangan saya. Seperti ada magnetnya, kalau sudah menggambar, saya tidak bisa berhenti, akunnya. Desainer langganan Presiden Joko Widodo itu hobi sekali menggambar objek-objek yang dia lihat sehari-hari, mulai dari wajah orang, rumah, hingga pemandangan. Dari kegemarannya menggambar itu pula, dia menemukan passionnya di dunia desain. Untuk mengejar cita-citanya, Barli memulai dengan modal hanya 2 juta hingga 3 juta untuk bekerja sama dengan sebuah butik milik teman sekolahnya. Dia juga menyewa rumah petakan untuk mengawali karirnya dalam sebuah label busana sendiri. Saya pernah juga jadi pesuruh. Saya tidak punya mobil, tidak punya kacamata banyak, tidak punya baju, tidak punya parfum, makan cuma di warteg. Namun saya dekati orang-orang yang bisa menunjang karir saya, seperti tukang jahit dan tukang pola. Dari sanalah saya belajar tentang cara membuat baju. Itu jejak langkah awal saya. Pada 2000, awalnya mimpi Barli untuk mendirikan label kesampaian. Dia mulai dikenal dengan ciri khas karyanya yang kaya detail manik-manik mutiara, permata rumbai, dan bulu, serta permainan teknik simpel, makrame, sumlam, dan bordir. Terobosannya di jaket fashion nasional ditembus pada 2008 saat dia ditantang menjadi salah satu pengisi sesi peragaan busana Dewi Fashion Knicks di Jakarta Fashion Week. JVW bersanding dengan nama-nama besar, salah satunya adalah Sebastian Gunawan. Waktu tim Dewi rapat redaksi, mereka bertanya-tanya siapa Barli. Tidak ada yang mengenal saya, namun di ajang itu saya mempertaruhkan karir dan nama saya. Saya terdeterminasi untuk membuktikan kemampuan saya melalui karya, tegasnya. Sejak debutnya di lintasan runway JVW 2008 itu, nama Barli kian melejit. Berbagai undangan dan tawaran show tunggal berdatangan. Beraneka penghargaan bergengsi di dunia fashion nasional dan internasional pun terus menghujaninya. Namun, lagi-lagi langkahnya terhenti ketika pada 2010 Barli didiagnosis dengan penyakit kronis yang enggan dia jabarkan lebih jauh. Absen selama 2 tahun karena sakit parah, Barli tidak ingin langkahnya terhenti begitu saja karena deritanya. Saya terinspirasi oleh desainer Karl Lagerfeld. Meski usianya sudah 83 tahun, dia masih punya banyak ide dan mampu menjadi konseptor kreatif untuk rumah mode seperti Chanel atau Fendi. Kebayang gak sih, dia berprinsip sebelum diberhentikan. Jangan pernah putus dan menghentikan sebuah cerita, ucap Barli. Menurut kamu, bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.